Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kelompok kami, kelompok 6, bisa untuk mempresentasikan tugas hasil daripada makalah dan PowerPoint yang telah kami buat, yakni mata kuliah dari Sosiologi Antropologi Agama yang mana diampu oleh dosen kami, Bapak Rizal Alhamid MSI, di mana pada makalah dan PowerPoint yang telah kami susun itu membahas mengenai agama sebagai sistem budaya dan kaitannya dengan budaya populer saat ini. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kelompok kami, kelompok 6, beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama Awaludin Muhammad Abdurrahim, yang kedua Fairuz Fariski, yang ketiga Doni Pratama, yang keempat Sohibul Makomi. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya mengenai agama sebagai sistem budaya dan kaitannya dengan budaya populer saat ini. Yang pertama akan dibahas oleh Sohibul Makomi, dipersilahkan. Keterkaitan antara agama dan budaya. Berdasarkan sudut pandang sosial antropologi atau ilmu-ilmu sosial pada umumnya, agama adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan atau belief dan upacara atau ritual yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Beberapa contoh agama yang ada di Indonesia, misalnya agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Dan juga beberapa keyakinan masyarakat atau agama tradisional, yang mana dalam hal ini itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori agama. Sedangkan untuk kebudayaan, di sini kita mengambil dari pengertian dari apa yang diungkapkan oleh Clifford Geertz. Clifford Geertz berkata bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang berfungsi sebagai dokumen atau teks tindakan yang sifatnya umum, yang mendalam, yang diciptakan, dan yang terekspresikan melalui tingkah laku sosial. Atau kalau biasa kita pahami secara singkat itu dengan keseharian yang sudah mengakar kuat, yang mana itu identik dengan lingkungan masyarakat tersebut. Seperti kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain, dan hal-hal yang lainnya. Menurut Clifford Geertz, agama adalah bagian juga dari sistem budaya. Agama termasuk sebagai fakta yang bisa dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, menurut Clifford Geertz, pintu yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam kajian agama, baik oleh seorang akademisi ataupun juga peneliti, salah satunya adalah melalui jalan kebudayaan. Pada penelitiannya yang dilakukan di Mojokuto, Geertz menemukan bahwa ada 3 varian berbeda yang terdapat pada masyarakat Jawa, yakni abangan, santri, dan priai. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain itu, ketiga varian ini juga memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian. Jika dilihat dari perilaku keberagamaan, masyarakat abangan dinilai oleh Clifford Geertz sebagai masyarakat yang mengaktualisasikan perilaku keberagamaannya dengan bersandar pada Islam yang membaur dengan tradisi-tradisi lokal. Selamatan adalah salah satu model yang ditemukan Geertz pada masyarakat abangan ini. Kalangan santri dinilai lebih menekankan perilaku-perilaku agamanya yang disandarkan pada formalitas ajaran-ajaran Islam. Yang terakhir ada golongan priai, yang
keberagamaannya bersumber pada ajaran Islam, tetapi dalam ritualnya ada beberapa penekanan-penekanan yang masih lekat dengan unsur-unsur dari luar Islam. Dalam pandangan masyarakat Abangan, mereka memiliki penilaian bahwa santri sebagai orang yang sok suci, penampilannya yang menjelma layaknya orang beriman dianggap hanya sekedar simbol berupa pakaian yang menutup aurat. Sama halnya dengan masyarakat Abangan, kaum priai juga memiliki penilaian terhadap kalangan santri sebagai sekelompok orang yang memiliki kesalehan yang tidak benar-benar murni. Di lain sisi, kalangan santri menilai masyarakat Abangan sebagai penganut kemusyrikan dan menilai golongan priai sebagai orang yang sombong karena menganggap dirinya memiliki kekuasaan yang eksklusif. Adapun konflik yang terdapat antara masyarakat Abangan dan golongan priai diduga bersumber pada konflik politik. Masyarakat Abangan menganggap bahwa golongan priai sebagai pihak yang serakah, sedangkan golongan priai menilai masyarakat Abangan sebagai sekelompok orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, sekaligus pengganggu organisasi harmoni. Walaupun dari ketiga varian tersebut sering terjadi konflik, namun pada dasarnya faktor-faktor yang menyatukan antara ketiganya justru dinilai lebih kuat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab integrasi ketiganya masih terjalin dengan kokoh. Di antaranya ada perasaan bahwa kebudayaan yang diimplementasikan dalam kehidupan, dalam keseharian mereka terikat dengan budaya yang sama, yakni budaya Jawa. Sejatinya, budaya butuh agama untuk terus melestarikan nilai-nilainya yang bisa dipadukan dengan ajaran keagamaan. Begitu juga agama butuh budaya sebagai simbol-simbol dari ritual keagamaan yang memiliki makna filosofis. Selanjutnya adalah budaya populer. Budaya populer adalah budaya yang banyak digemari dan diketahui oleh banyak orang. Budaya populer biasanya sesuai atau relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang, sehingga banyak masyarakat yang menyukainya. Sebagian besar budaya populer hadir dengan dasar untuk memenuhi kesenangan manusia. Budaya populer ini bersifat kontemporer, artinya budaya tersebut hanya bersifat sementara. Seiring dengan jalannya globalisasi dan perkembangan teknologi, budaya-budaya populer bisa tersebar dengan cepat. Dengan majunya teknologi, kini masyarakat bisa mengakses segala informasi, termasuk budaya dari seluruh dunia. Akibatnya, banyak orang, khususnya remaja, yang meniru suatu budaya dari negara tertentu, padahal budaya tersebut belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di negaranya. Oleh karena itu, banyak nilai-nilai atau identitas asli dari suatu negara yang mulai terkikis karena kebanyakan masyarakatnya lebih tertarik pada budaya dari luar negaranya yang dinilai lebih bagus dan kekinian. Di samping itu, bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang religius, saat ini nilai-nilai religiusnya mulai terkikis oleh budaya asing. Contoh dari budaya asing tersebut adalah cara berpakaian. Sebagian besar anak muda Indonesia lebih suka berpakaian dengan gaya yang berasal dari barat, seperti pakaian yang ketat dan memperlihatkan keelokan tubuh. Selain itu, tidak sedikit pula anak muda Indonesia yang lebih suka dengan musik yang berasal dari Eropa, yang banyak bertemakan hedonisme, narkoba, dan seks bebas. Secara tak langsung, budaya-budaya tradisional yang asli dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa mulai terkikis eksistensinya. Banyaknya remaja yang lebih menyukai dan menerapkan budaya-budaya asing dalam hidupnya dapat mengancam identitas bangsa dan hal itu tidak bisa dibiarkan. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu upaya untuk mempertahankan dan menguatkan identitas bangsa. Upaya yang bisa dilakukan diantaranya adalah internalisasi nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal perlu diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, agar berbagai aspek kehidupan tersebut dijiwai oleh semangat nilai-nilai hidup bangsa.
Selain itu, upaya penyaringan atau filterisasi juga bisa dilakukan. Agama yang keberadaannya masih menempati posisi penting di negara Indonesia dan juga berfungsi sebagai sistem budaya, mempunyai peran untuk menyaring sesuatu yang berasal dari luar, baik itu budaya atau apapun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Selain dapat memfilterisasi berbagai budaya asing, agama juga bisa menjadi sistem yang berguna mencegah hilangnya budaya dari masyarakat. Lebih dari itu, hadirnya agama justru berimbas pada semakin kokohnya suatu masyarakat dalam melestarikan kebudayaan. Contohnya adalah budaya nyadran yang terdapat di beberapa desa di Klaten. Dalam budaya nyadran ini terdapat nasi tumpeng. Tumpeng merupakan singkatan dari metu dalam kang lempeng yang artinya sejalan atau hampir sama dengan arti dari ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Pemilihan lauk pauk pada tumpeng juga didasarkan pada kebijaksanaan yang terdapat di alam. Bentuk nasi tumpeng yang mengerucut ke atas memiliki makna menempatkan Allah di posisi puncak yang tertinggi yang menguasai manusia dan alam. Di sisi lain, mendoakan orang yang meninggal adalah hal yang dianjurkan bagi setiap muslim yang masih hidup. Berharap tempat yang layak bagi orang meninggal tersebut adalah hal yang menjadi tujuan bagi orang yang mendoakan. Di dalam tradisi nyadran, doa-doa yang disampaikan untuk orang yang sudah meninggal adalah doa-doa yang berasal dari agama Islam. Oleh karena itu, nyadran mengandung nilai-nilai keislaman dan ini membuat nyadran masih eksis sampai sekarang. Oke, melanjut sebagai penutup, untuk mencegah dampak negatif dari budaya populer, agama hadir sebagai penyaring untuk mencegah dampak negatif dari budaya populer itu sendiri. Hal ini bisa didapati dengan perpaduan antara budaya dan agama yang menyatu dalam kebudayaan nyadran seperti yang telah dibahas tadi dengan nilai-nilai filosofisnya yang masih tetap eksis hingga saat ini. Seperti yang kita tahu, derasnya arus globalisasi itu telah menyebabkan tergesernya budaya tradisional kepada kehidupan yang modern. Kehidupan yang modern itu akan berdampak pula pada budaya modern juga. Nah, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, tidak jarang budaya-budaya populer atau budaya-budaya modern itu tidak serta-merta positif saja atau negatif saja. Banyak pula negatif-negatifnya. Nah, di sini agama berperan penting sebagai penyeimbang antara budaya dengan kehidupan, supaya tidak terjadi adanya kontradiksi terhadap agama dan budaya tersebut. Seperti yang telah dibahas juga, sebetulnya agama adalah suatu sistem yang dapat mencegah terjadinya kehilangan eksistensi dari sebuah kebudayaan. Agama juga menjadi pemicu nilai-nilai budaya, menggali makna filosofisnya, dan tetap berada dalam koridor yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama. Jadi sejatinya bahwa agama dengan budaya itu sama-sama saling menopang satu sama lain. Tidak adanya kontradiksi atau dibentur-benturkan, karena sejatinya budaya butuh agama untuk terus melestarikan nilai-nilainya yang bisa dipadukan dengan ajaran keagamaan. Begitu juga agama butuh budaya sebagai simbol-simbol dari ritual keagamaan yang memiliki makna filosofis. Seperti itu saja yang kesimpulan dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat setidaknya untuk para presentator ataupun untuk semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.